syariat tadi adalah konsep, kemudian ketika dilaksanakan sudah bertorikoh, tetapi pada tataran hakikah, dia melihat perkara perintah itu dari sisi batinnya. Maksudnya coba bisa dikasih terang. Jadi aspek iyyaka na'budu, aspek zahir, karena menuntut ada kasab tuh, ada apa? Ada amalan, perbuatan, ada aksi yang diperlihatkan bahwa ini loh saya sedang iya. Tapi pada posisi iyyaka nasta'in, lepas gitu. Jadi iyyaka nasta'in itu membuktikan bahwa itulah aspek hakikatnya. Iya betul. Wa syuhudu annal fi'la la yatimmu illa bima'unatillahi wa quwwati. Itulah sehingga orang yang melihat aspek dari aspek hakikat, memerhatikan aspek hakikat dari setiap amalan-amalan syariatnya akan melahirkan itu. Wa huwa alladhi yudkhiluhul jannah. Dan tidak boleh beranggapan bahwa amalan itu yang akan memasukkannya ke dalam surga. Walau lahu lama hasula lahu dan dhalika. Mengatakan seandainya bukan karena amalan itu maka dia tidak akan mendapatkan surga. Yang benarnya memang bagaimana? Bal yulahidu bil amali imtithali amrillahi lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Sesungguhnya jalan adalah syariat, tariqah dan hakikah. Fasma' laha ma muthila. Maka dengarkanlah tentangnya apa-apa yang diumpamakan. Ini memang nazam itu mirip-mirip kayak syair ya. Syair sebetulnya yang memang susah dipahami. Maka pengarang kitab ini Sayyid Abu Bakar Muhammad Syata Ad-Dimyati kemudian memberikan ulasan tentang apa yang dimaksud dari nazam ini. Lamma bayyana ma yatarattabu 'ala taqwa wa 'ala ittiba'il hawa. Tatkala musannif menjelaskan apa-apa yang tersusun atas takwa dan atas mengikuti hawa nafsu. Ya, sebagaimana nazam pertama ya. Sebelum nazam ini kan yang dijelaskan nazam ketiga ya. Tentang takwa dan mengikuti hawa nafsu. Atsba'ahuma bidzikri turqis suluki. Atsba'ahuma musannif mengikutkan keduanya. Kedua yang dimaksud ini adalah penjelasan terkait dengan takwa dan mengikuti hawa nafsu. Bidzikri turqis suluk, dengan menyebutkan jalan suluk. Idh biha yatayassaru ri'ayatut taqwa wa ijtinabul hawa. Sebab dengan jalan suluk tersebut memudahkan menjaga atau memelihara takwa dan menghindari hawa nafsu. Jadi instrumen untuk menjaga bait ketiga ya, takwa tadi itu yang sudah dikasih penjelasan dengan mengikuti hawa nafsu itu diikuti dengan nazam yang keempat ini ya, sebagai ri'ayatut taqwa wajtinabul hawa. Jadi ini kan paparan secara global terkait dengan thariqah, syariat dan hakikat. Yang mana ketiga ini merupakan jalan yang ditempuh oleh ulama-ulama tasawuf untuk senantiasa menjaga atau memelihara takwanya dan bagaimana agar terlepas senantiasa dari nafsu itu dikekang ya.
maksudnya tidak diikuti. Faqala inna tariqa ila akhirih. Lalu kemudian musannif berkata sesungguhnya thariqah ya, ila akhirih yang dimaksud ini ya nazam yang Syari'atun dibaca wa tadi di tariqatun awal. wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Yani anna tariqa lil akhirati syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Ya. Jadi apa maksud dari nazam di atas? Ya, maksudnya adalah sesungguhnya thariqah atau sesungguhnya jalan yang menyampaikan kepada akhirat adalah syariat, thariqah dan hakikat. Fasma' tamthil al-qaumi laha wa huwa ma sayadhkuruhu ba'du. Maka dengarkanlah perumpamaan suatu kaum tentangnya, yaitu apa-apa yang akan dijelaskan setelah. Fasma' tamthil al-qaum itu maksudnya apa? Jadi Yang menjadi tamsilnya al-qaum itu siapa itu kaum? ya Ulama-ulama tasawuf. Oke, jadi dia kasih sampel. Masayat kuru ba'du. Wa'lam. Nah, apa katanya? Apa kata musannif di sini? Wa'lam, ketahuilah. Rahimakallah. Semoga Allah merahmati engkau. Amin, amin, amin. Annahu la budda lisaliki tariqil akhirati minal jam'i baina hadhihi thalathati wa adami ta'tili li syai'in minha. Ya. Annahu la budda. Sesungguhnya tidak boleh tidak bagi yang menempuh jalan akhirat menghimpun antara tiga ini ya, antara ketiga ini dan tidak mengabaikan kepada sesuatu darinya. Ya, jadi 3 tariqah, syariat, tariqah dengan hakikat ini tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Maksudnya harus dihimpun semua. Jadi Ketiga-tiganya. oke, jadi ukuran keberagamaan kita yang sempurna ketika ketiganya ini hadir. Bisa dijalankan secara Tidak boleh ada ta'til ya. Maksudnya ta'til itu udahlah saya tidak usah berthariqah, cukup saya bersyariat. ya, Atau jangan ada ya diabaikan salah jangan satu ada, dari oke. ketiganya. Atau misalnya bilang cukuplah saya bersyariat saja, tidak usah berthariqah atau tidak boleh, tidak Ketiganya berhakikat. harus memang. Oke. Itu yang dimaksud oleh maqal ini ya. Wa dzalika li anna al-haqiqata bila syari'atin batilatun. Ya, kenapa harus demikian? Maksudnya kenapa tiga-tiganya harus komplit, semuanya harus dijalankan atau diketahui? Itu karena konsepnya seperti ini. Di annal haqiqata bila syari'atin batil, ya, batilatun. Karena hakikat tanpa syariat sia-sia, Batil. batil. Wasyari'atu bila haqiqatin atilatun. Dan syariat tanpa hakikat atilatun. Sesuatu yang payah atau melelahkan. Oke. Ini menarik karena sepertinya dikasih perumpamaan ini, dikasih contoh sampel. Mithalul awal. Nah, adapun perumpamaan yang pertama, Antakula li syakhsin sholli. ya, engkau mengatakan kepada seseorang, sholatlah. Fayaqulu laka la hajata ila sholati. Lalu dia mengatakan kepada engkau, Ya. tidak ada kebutuhan kepada sholat. Artinya Saya tidak butuh sholat. Tidak butuh sholat, tidak perlu sholat. Lianna Saya tidak butuh sa'ida sholat. sa'idul azali. Ya, karena sesungguhnya kebahagiaan adalah kebahagiaan azali. Fa in kuntu sa'idan dakhaltul jannata wa illam usalli. Apabila saya bahagia, maka saya akan ditakdirkan atau saya akan masuk surga Walaupun sekalipun saya tidak sholat. Terus Wa illa dakhaltun nara wa in wa illa, shallaitu. dan apabila tidak, kecuali kan wa illa kecuali. ya. Maksudnya apabila saya tidak ditakdirkan secara azali sebagai orang yang beruntung, maka dakhaltun naro, saya tetap masuk neraka. Wa in shallaitu, sekalipun Jadi saya ini sampel contoh orang yang berhakikat tapi tanpa syariat ya. Ya. Oke, ini sampel pertama yang ditujukan kepada orang-orang yang berhakikat tanpa syariat. Untuk apa saya sholat?
toh Tuhan sudah menggariskan saya sejak azal bahwa saya misalnya masuk neraka. Jadi yang diperhatikan masuk surga. hakikat dari kehidupan yang dia jalani. Nah, orang yang seperti ini, kata musannif, batilah. Karena tanpa syariat. Wa mithalus tsaniyah. Dan contoh yang kedua. Oke. Berarti syariat tanpa hakikat. Iya. Oke. Mayya'malu li ajalil jannah. Nah, orang yang beramal dengan tujuan surga, Wa yaqulu laula amali lamma dakhaltuha. dengan alasan surga, dan dia mengatakan seandainya bukan karena amalku, lamma dakhaltuha, maka saya tidak akan Masuk ke dalam masuk surga. ke dalam surga. Fahadihi syari'atun atilatun. Maka ini adalah syariat yang atilatun. Artinya pepesan kosong ini ya. Ya, ada di situ maknanya. Wa ma'na kauniha atilatan Dan makna atilah, anna wujudiha ka'adamiha. anna wujudaha ka'adamiha. sesungguhnya keberadaannya atau wujudnya seperti ketiadaannya. Lianna dukhulal jannati bifadlillahi lil hadits syarif. Kenapa demikian? Karena masuk surga itu bukan karena amalan, tapi bifadlillah, itu karena karunia atau kemuliaan Allah. Ini sampel kedua tadi, orang ini merasa bangga dengan amalnya. Ya. Seakan-akan bahwa yang menjadikan dirinya masuk ke dalam surga itu adalah amalnya. Dia Puasanya, beranggapan sholatnya. bahwa yang menyebabkan dia masuk surga itu amalnya. Jadi kalau dia tidak beramal, maka dia tidak masuk surga. Sehingga motivasi di dalam beramal adalah surga. Begitu. Tapi Jadi kan inilah orang yang hanya memerhatikan syariat, tapi tidak ada hakikat. Tapi bukankah begini, di banyak hadis misalnya, bahkan ayat ya, yang mengatakan kalau melakukan amal ini dapat pahala ini, bahkan surga loh. Itu bagaimana membenturkan itu? Kalau hadis-hadis yang mengatakan ketika seseorang melakukan amalan ini, maka yang dia mendapatkan pahala seperti ini. Nah, memang seperti itu. Pahala, ganjaran amalan dengan pahala, bukan dengan surga. Tapi secara hakikat sebetulnya itu hanya gambaran bagaimana seseorang tidak mengabaikan syariatnya. Tapi substansi orang dimasukkan ke dalam surga bifadlillah ya, di hadits syarif. Jadi tetap tidak salah hadis itu, ya, yang menggambarkan seperti itu. Karena memang itu sebuah penekanan bahwa jangan mengabaikan. Tapi secara hakikat syariat. Secara hakikat masuknya kita ke surga bifadlillah wa birahmatihi. Sebanyak apapun amalannya. Tidak boleh bangga. Oke. Itu orang yang banyak amalnya. Karena begini, logikanya begini. Kalau seandainya dibandingkan ya antara amalan kita dengan nikmat yang Allah berikan, tidak akan mungkin bisa sebanding. Bagaimana mungkin engkau bisa menebus surga dengan amalanmu itu, dengan amalan itu, ya? Jadi kalau misalkan seandainya mau diadu, ya, head to head antara amalan dengan nikmat, tidak akan pernah bisa sebanding. Itulah sehingga kenapa dikatakan syariat tanpa hakikat atilah. Syariatun bila hakikatin. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan syariat. Oke, ini secara khusus kemudian musannif kitab ini menjelaskan lagi tentang detailnya syariat. Apa itu syariat? Apa itu thariqah? Apa itu hakikat? Wasyari'atu hiya. Adapun syariat, syariat adalah al-ma'muratul lati amarallahu biha wal munhiyatul lati nahallahu anha. Al-ma'muratu, beberapa perkara yang diperintahkan, ya. Allati amarallah, yang Allah memerintahkan dengannya. Dan wal manhiyatu allati nahallahu. larangan yang
Allah larang. Berarti Bunda Yang pengertian dilarang tadi yang diperintahkan, uh-uh. Allah perintahkan, Mm-mm. yang dilarang Allah larang. Artinya Jadi larangan. intinya syariat itu perintah dan larangan. Ya. Perintah dan larangan. Berarti Bahasa sederhananya sederhananya begitu. Itu syariat. Yang kemudian terkungkum dalam misalnya fikih. Fikih itu kan atau bagaimana? Kan kalau kita mau berbicara tentang hukum syar'i, kan panjang Hukum syariat, lagi pembahasannya. Jadi di hukum syariat kan, kalau secara definisi syariat kan kita pahami bahwa khitabullah, ya, yang disyariatkan kepada orang-orang mukallaf, baik itu berupa tuntutan untuk melaksanakan, ya, atau tuntutan atau sebuah perintah untuk meninggalkan, atau takhir, sebuah pilihan, bisa ditinggalkan dan bisa dilaksanakan. Inilah yang kemudian dijelaskan dalam hukum syar'i, terbagi dua. Ada yang namanya hukum taklifi ada dengan yang namanya wad'i. hukum wad'i. Kalau taklifi gimana itu? Yang taklifi itu yang pembagiannya ada 5. Wajib, makruh, ya, haram, mubah, haram, kemudian, dengan nah, jadi ini taklifi ya. Ini. Jadi ini hukum syar'i. Nah, hukum-hukum yang seperti ini kalau orang bersyariat, orang yang menjalankan syariat harus paham hukum-hukum seperti itu. Harus mengetahui kalau inilah yang diperintah dan inilah yang dilarang. Yang mana perkara haram, yang mana perkara makruh, yang mana perkara halal, yang mana perkara mubah. Kalau wad'i tadi? Kalau wad'i itu hukum yang diletakkan, ya, selain dari taklifi, artinya dia penyempurna. Dia gandeng, dia menjadi sebuah penyebab ya, terjadinya salah satu dari hukum taklifi itu. Yang bagaimana? Yang wad'i? Hukum wad'i itu ada 5 juga. Itulah yang dihimpun sebagai ada yang namanya sebab, ada syarat, ada mani, kemudian ada rukhsah, kemudian terakhir azimah. Ini lima hukum ini yang hadir melengkapi atau bisa menjadi penghalang dari hukum taklifi. Tapi yang jelas kalau memahami syariat berdasarkan teks ini secara sederhananya perintah dan larangan. Syariat berarti harus ditahu juga ini yang mana perintah yang mana larangan. Ranahnya itu untuk memahami itu di ranahnya ya di hukum syar'i. Termasuk di dalamnya kan fikih. Jangan lupa loh, ini pengarang kitab ini juga yang memberikan syarah terhadap Fathul Mu'in. Kitabnya yang paling masyhur di kalangan pesantren bahkan dunia internasional dalam mazhab Syafi'i adalah I'anatul Talibin, syarah dari Fathul Mu'in. Kita lanjut ya. Wat tariqatu, nah kan tadi syariat, nah sekarang tariqah. Wat tariqatu al-jaryu ala dzalika wal 'amalu bihi. Kalau tadi kan tariqah itu adalah melewati atas itu dan mengamalkan. Al-jaryu ala dzalika. Maksudnya melewati ya melakukan, melaksanakan dan mengamalkan. Berarti tadi bicara syariat itu bicara pada tataran konsep ya. Tataran konsep tentang hukum syariat agama ini. Ketika seseorang melaksanakan perintah dan larangan itu, maka sebetulnya dia sudah bertariqah. Seperti itu. Diperintahkan sholat, dia sudah bertariqah. Jadi syariah itu hukum, aturan, tariqah itu menjalankan aturan. Ketika ada orang yang sudah menjalankan aturan itu, baik berupa perintah maupun berupa larangan yang dia tinggalkan. Hebat sekali nih caranya menjelaskan.
Nah, sekarang kita masuk hakikat. Nah, ini yang fase ketiga triloginya. Nadhruhu li bawatinil umuri wa syuhudul fi'li minallah. Nah, sekarang yang terakhir ya, hakikat. Apa itu hakikat? Jadi hakikat itu memandangnya kepada batinnya perkara. Satu. Oh, berarti dua ini ya. Wa syuhudul fi'li minallah. Kedua, pengakuan ya. Pengakuan, mengakui perbuatan Wa syuhudul fi'li minallah. wa syuhudul fi'li minallah. Menyaksikan atau Jadi dua ya. mengakui perbuatan dari Allah. Oke, berarti dua ini. Dua yang dimaksud daripada hakikat itu. Hakikat itu, konsep dari hakikat itu ada dua yang harus diperhatikan. Nadhru li bawatini al-umuri. Bawatinil umuri. Berarti syariat tadi adalah konsep, kemudian ketika dilaksanakan sudah berthariqah. Maka Tetapi pada hakikat itu tataran hakikah, dia melihat perkara perintah itu dari sisi batinnya. batinnya. Maksudnya coba bisa Dan dari dikasih sisi terang. batin itu, karena dari sisi batin itulah akan melahirkan implikasi asar dari amalan dari syariat. Coba kasih contoh. Ya, Misalnya apa ya? Sholat lah. sholat. Ya. Sholat hukumnya apa? Wajib. Oke. Nah, itu yang menentukan itu apa? Hukum syar'i. Ya, syariat. Ketika seorang mukallaf sudah mengetahui hukum syar'i bahwa sholat itu wajib, Maka dia lalu harus kemudian laksanakan. dia melaksanakan sholat, Berarti dia sudah berthariqah. sudah berthariqah. Oke. Nah, bagaimana masuknya hakikat? Nah, bagaimana menggandeng syariat memasukkan thariqah ini hakikat, dengan hakikat? Nah, seseorang yang melakukan amalan sholat, ya, perintah sholat, itu tidak hanya sekedar melakukan sholat sesuai dengan aturan-aturan syar'i. Muftatahatun bitakbir wa Yang mana muftatahatun sholat bitaslim. itu ya, kalau secara definisi muftatahatun bitakbiri wa muftatahatun bitaslimi. Tapi ada hal lain yang Bukan hanya persoalan harus gerakan dilihat, dan bacaan iya, ya. kan ada persoalan lain yang harus dilihat dari perintah itu, dari syariat itu. Apa itu? Itulah yang disebut sebagai persoalan yang batinnya. Persoalan yang batinnya sholat itu. Kita umpamakan begini. Kalau misalkan sholat hanya dilihat dari sisi syar'inya yang saya tadi katakan, sekedar sujud, ruku yang dimulai dari takbiratul ihram, itu apa bedanya dengan olahraga misalnya. misalkan. Dia Itu bisa jadi orang ketika melihat perintah itu dari sisi zahir, implikasinya pasti sama dengan olahraga, akan melahirkan sebuah Akhirnya kesehatan. sholat ini hanya sekedar Ya, rutinitas sekedar biasa. gerakan zahir atau fisik saja. Ada sih efeknya, efek zahir juga. Misalkan sehat, apalagi sekarang kan banyak yang kita dengar bahwa ketika orang diserang penyakit sesak napas, jantung misalkan, sujud lama dan lain sebagainya. Itu aja. Kalau misalkan mau digabungkan, dihubungkan ke sana. Kalau begitu nanti yoga lebih hebat daripada sholat kan, itu. kalau dimaknai begitu. Kalau misalkan hanya orang memerhatikan syariat. Tapi kan dari sisi yang menarik, zahir. misalnya ini ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti kalau ada orang yang kemudian sholat tapi kemudian tidak ada athar mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Nah, itu dia. Berarti bisa jadi masuk ke sana. Disitulah Ada tanda bahwa dia bisa jadi dia hanya melakukan perintah ya secara zahirnya, thariqah ya, secara syariatnya saja, tapi dia mengabaikan hakikat. Karena di balik sholat ada hal yang apa ya? Coba kasih contoh. Seperti apa itu misalnya? Iya, kan kita, sujud lah. Iya, kan kita tahu kalau sholat itu ketika gerakan sujud ya, itu termasuk sebuah pengakuan ya, Meletakkan sebagai kepala yang seorang paling hamba bahwa kita ini lemah, tidak ada apa-apanya.
Dan itu harus, setelah itu harus diaplikasikan di luar sholat, sehingga tidak melahirkan sebuah Bayangkan ini kesombongan. kepala yang notabene adalah anggota tubuh yang paling kita hormati. Kalau orang mandar ditempelin harus dilawan dengan keris itu misalnya. Tapi pada saat posisi sholat kita letakkan sejajar dengan kaki yang notabene adalah anggota tubuh yang paling kita anggap hina. Jadi hakikatnya sebenarnya itu sholat, ya menghambakan diri. Taruhlah perintah yang lain semacam Oke, itu sholat. Kalau puasa, puasa, coba. ya, Coba ya. puasa. Puasa kan kalau secara syar'i orang ketika fajar sodik sudah terbit, Sampai tenggelam itu sudah matahari. tidak boleh makan dan minum lagi, sudah imsak sampai matahari terbenam. Kalau orang sudah mampu melakukan itu, Puasa, Mi. sudah dianggap puasa. Sudah bersyariat, sudah bertorikoh. Zahirnya. Zohirnya, oke. Tapi apakah hanya sampai di situ? Ada sisi-sisi batinnya dari puasa itu yang Apa bedanya dengan diet misalnya? harus kita lihat, harus kita pahami. Karena kalau seperti itu ya betul, apa bedanya Dengan diet. dengan orang diet, tidak makan. Implikasinya bisa jadi ya Langsing. bisa langsing dan lain sebagainya. Oke. Itu kalau memperhatikan dari sisi zahirnya. Iya. Jadi memang setiap amalan Luar itu biasa. memang ada dua aspek yang harus diperhatikan. Zahirnya, Ada aspek zahirnya. zahir, Nah, itu dengan aspek mungkin batinnya. pada tataran itu mungkin nanti di lain bab dibahas ya aspek itunya. Tapi ini sudah memberikan gambaran ya. Yang jelas, Oke. hakikat itu penekanannya ya kepada batin, Kepada rasa. batinnya, Pada batinnya. sebuah ibadah yang tidak bisa nampak, yang tidak nampak ya. Nah, itu pelajaran khusus ya. Iya. Nanti mungkin di pembahasan Ini lain. akan dibahas nanti secara rinci terkait dengan hakikat ini. Ini Oke. kan memang paparan di sini secara global, Oke. secara umum Tapi saja. paling tidak itu sudah memberikan gambaran bahwa toriko syariah toriko dengan hakikat. Oke. Kita sekarang masuk ke ini yang menarik. Dia kasih sampel ini. Oh, tidak. Wasyuhudul fi'li minallah. Iya, Ya, oke. Ini belum dijelaskan. Wasyuhudul fi'li minallah. Jadi Nah, kan hakikat- aspek yang pertama tadi dari sisi hakikat harus dipandang ibadah itu, amalan itu dari aspek batin. Nah, yang kedua ini persaksian wasyuhudul fi'li minallah. Pengakuan. ya, Nah, mengakui bahwa perbuatan yang lahir dari diri kita itu dari Allah. Jadi setiap amalan, jadi kalau orang sebenarnya memerhatikan hakikat di setiap amalannya, maka dia tidak akan pernah bangga dengan sombong terhadap amalannya. Kenapa? Karena iya. hakikatnya ya, amalan yang kita lakukan itu atas izin Allah, itu dari Allah. Jadi beruntunglah orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah, itu berarti dia adalah orang-orang Pilihan yang Karena diberikan oleh Allah. kekuatan oleh Allah. Ya, karena begitu banyak orang yang mau melakukan, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Ya, seperti itu. Jadi apa ya? Kalau orang memang betul-betul memerhatikan aspek hakikat atau batiniah di dalam setiap ibadahnya, di setiap amalannya, memang itu akan melahirkan implikasi yang sangat luar biasa. Sampai di sini juga saya makin penasaran ini. Oke, kita lanjut ya. Ini menarik ini karena makal selanjutnya ini dikasih contoh. Faqauluhu ta'ala ta'liman li'ibadihi. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ta'liman li'ibadihi sebagai sebuah pembelajaran kepada hambanya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu Kami menyembah.
mura'i fihi zahirus syari'ati li'annahu manzurun fihi ilal kasabi zahiri alladhi huwa fi'lul abdi. Jadi kalau yang ada dua contoh tadi di atas, yaitu perumpamaan ulama tasawuf terkait dengan ketika seseorang bersyariat tapi tidak hakikoh, atau hakikat tapi tidak syariat. Nah sekarang ada untuk memudahkan ya, memberi gambaran terkait dengan syariat dan hakikat itu sendiri dalam firman Allah Subhanahu bagus wa sekali Ta'ala. ini ya. Yang pertama ya, di Iyyaka dalam surah na'budu, Al-Fatihah, yang selalu kita baca ya. di setiap kali sholat, Betul. Iyyaka na'budu, ada sebuah pengakuan bahwa hanya kepada Engkau Kami menyembah. kami menyembah. Mura'i fihi zahirus syari'ati. Makna dari ayat ini ya, itu memperhatikan atau menitik beratkan di dalamnya ya, di dalamnya zahirnya syariat. Aspek zahiriahnya syariat. Iya, jadi aspek zahiriah syariat betul. yang ada dalam kata iyyaka ketika kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, hanya kepada Engkau saya menyembah. Aspek zahirnya itu ya. Aspek zahir di situ yang dimaksud. Li'annahu manzurun fihi ilal kasabi zahiri alladhi huwa fi'lul abdi. Karena sesungguhnya ya, dilihat di dalamnya kasab, usaha, ya, usaha yang nyata. Iya, karena ada usaha penyembahan yang nyata ya, sehingga itulah dikatakan sebagai zahirnya syariat. Alladzi yang huwa fi'lul abdi, fi'lul abdi, salat yang dilakukan oleh seorang salat hamba. Misalnya. Jadi ketika seorang hamba salat, Allahu Akbar, lalu kemudian di salatnya itu dia mengatakan iyyaka na'budu. Syariah itu zahirnya. Kenapa dikatakan syariat ya? Kenapa dikatakan itu zahirnya syariat? Karena terlihat ada upaya, ada aksi yang kita lakukan. Kalau sholat itu begini. Iya, dari seorang hamba itu sebagai sebuah pengakuan. Iya, karena budu. Tapi di sini kemudian dilanjutkan wa qauluhu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya. dan firman Allah yang mengatakan iyyaka nasta'in, mura'i fihil haqiqatu. Nah, itulah hakikatnya. Oke. Memperhatikan hakikat, menitik beratkan di dalamnya itu hakikat. Li'anna fihi tabarri al-abdi min haulihi wa quwwatihi. Tabarril abdi. Ya. Kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iya, oke. Adalah tinjauan dari sisi hakikat. Karena sesungguhnya di dalamnya ya, tabarril di dalam kata abdi, iyyaka nasta'in itu tabarril abdi min haulihi, ya, seorang hamba dari daya dan kekuatannya. Wa quwwatihi wa syuhudu annal fi'la la yatimmu dan sebuah pengakuan illa bahwa bima'unatillahi wa quwwatihi. Perbuatan tidak akan sempurna kecuali dengan atau sebab pertolongan Allah dan kekuatan Allah. Jadi aspek iyyaka na'budu, aspek zahir, karena menuntut ada kasab tuh. Ada apa? Ada amalan, ada perbuatan, ada aksi yang diperlihatkan bahwa ini loh saya sedang menyembah. Tapi pada posisi iyyaka nasta'in, lepas gitu. Jadi iyyaka nasta'in itu membuktikan bahwa itulah aspek hakikatnya. Iya, betul. Ketika kita mengatakan hanya kepadamu, saya menyembah, lalu kemudian kita mengakui penyembahan kita itu hanya kepadamu saya memohon pertolongan, hanya kepada Engkau saya memohon, ya, kami meminta pertolongan. Itu membuktikan bahwa kita ini sebagai seorang hamba lemah, dan itulah hakikatnya. Iyyaka nasta'in, la haula jadi wala quwata illa billah. Amalan yang kita lakukan untuk melihat aspek hakikatnya, kita tidak boleh beranggapan amalan ini saya lakukan itu berdasarkan kekuatan saya, berdasarkan ilmu saya, berdasarkan pengetahuan saya, tapi ini berdasarkan kekuatan Allah, keinginan Allah.
wa syuhudu annal fi'la la yatimmu illa bima'unatillahi Itulah wa ya. Jadi quwwati. itulah sehingga orang yang melihat aspek dari aspek hakikat, memerhatikan aspek hakikat dari setiap amalan-amalan syariatnya akan melahirkan melahirkan hasil atau asar yang sesuai dengan apa yang Diinginkan oleh dikategorikan dalam syariat. Al-Quran. Ketika orang Luar berpuasa, biasa. memperhatikan hakikatnya, setelah berpuasa dia akan menjadi orang yang sangat menyayangi orang-orang fakir miskin karena dia merasakan bagaimana rasanya menahan lapar. Ini hebatnya ini ya, memadukan ini kata iyyaka na'budu dengan wa iyyaka nasta'in. Bentuk zahir dengan aspek batinnya. Luar biasa. Walhasilu. Ini fase terakhir ya untuk nazam keempat ini. Dan Walhasilu. kesimpulan, Yajibu 'alal 'abdi wajib atas seorang hamba ayya'mala bi jami'i ma amarahu Allahu bihi mengamalkan semua ya, atau melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah wa yajtanibu jami'a ma nahahu Allahu dan anhu. menghindari semua yang Allah larang. Oke, itu konsep satu ya. Kesimpulannya? Kesimpulan Pokoknya dan perintah laksanakan. Larangan tinggalkan. itu kalau mau menjaga takwa. Oke, ya Dan senantiasa tidak larut dalam hawa nafsu. Oke. Kan begini, kan Oke. ini kan yang dibahas itu. Oke, Ya, iya. sebuah jalan sederhana Iya, agar iya. takwa itu senantiasa terjaga. Itu konsep pertamanya. Kesimpulan Pertamanya. iya, Oke, penjelasan di konsep atas. pertamanya. Jadi ketika membahas tentang Nazam 4 ini kesimpulannya adalah satu, Kalau bahwa kita ingin mengikuti jalan para orang ulama-ulama sufi atau orang-orang yang menempuh jalan menuju akhirat, maka kita harus senantiasa menjaga takwa dengan melaksanakan cara perintah, melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi menjauhi segala segala larangan. Bukan melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Itu bukan hanya efeknya bukan hanya menjaga memelihara takwa, tapi juga mengekang hawa nafsu. mengekang hawa. Oke. Nah, ini itu yang paling fatal itu kalau ada orang tidak bisa menundukkan hawa nafsunya. Itu yang menyebabkan terjadinya kekacauan di dunia ini. Kan hawa nafsu itu kita lihat kan begitu banyak kasus atau tragedi baru-baru ini. Oke. Nggak usah disebutkan tragedinya apa ya. Yang jelas tragedinya viral di TV. Dan saya kira itu yang nampak. Banyak juga yang tidak nampak. Oke. Itu yang pertama tadi ya. Walhasil. Lakinnahu la yulahidu anna amalahu huwa alladhi yunjihi wa huwa alladhi yudkhiluhul jannah walaulahu lama hasula lahu dzalika. Masih ada sambungannya tadi ya. Iya. Ini begini. Jadi tadi Kesimpulan. melaksanakan kesimpulan. Kesimpulan dari paparan yang di atas tadi, bagaimana supaya kita menjaga takwa dan senantiasa mengekang hawa nafsu, yaitu seorang hamba itu harus melaksanakan semua perintah, menjauhi larangan. menjauhi semua larangan. Oke. Akan tetapi Lakinnahu di balik aksi itu la yulahidu anna amalahu huwa alladhi yunjihi. tidak boleh memperhatikan bahwa sesungguhnya amalannya itulah yang akan menyelamatkannya. Oke. Oke lah, Oke. Anda sholat, Anda lakukan semua. puasa. Tapi tidak boleh amalan itu dijadikan sebagai tameng, sebagai kesombongan bahwa itulah yang akan menyelamatkan saya. Iya, Oke. seperti itu. Tidak boleh beranggapan seperti itu. Wa huwa alladhi yudkhiluhul jannah. Dan tidak boleh beranggapan bahwa amalan itu yang akan memasukkannya ke dalam surga. Walau lahu lama hasula lahu Dan dzalika. mengatakan seandainya bukan karena amalan itu, maka dia tidak akan mendapatkan surga. Yang benarnya memang bagaimana? Bal yulahidu bil amali
imtithali amrillahi lahu. Ya, akan tetapi apa yang mesti diperhatikan, apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan itu adalah bil amali, dengan amalan. Amalan yang memerhatikan sebagai sebuah kepatuhan terhadap perintah Allah. Laksanakan perintah, Jadi melaksanakan perintah Allah jauhi karena larangan. betul-betul patuh kepada Allah, bukan karena ada maunya. Gitu. Meninggalkan semua larangan karena betul-betul sebagai sebuah kepatuhan. Pengabdian, kepatuhan kepada Sang Pencipta. Luar biasa. Masih ada sambungannya? Nggak masih ada. Biqaulihi fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Ya. Kenapa harus demikian? Itu karena ada firman Allah yang mengatakan sembahlah Allah dengan ikhlas. Az-Zumar ayat 3. Wa in athabahu ala amalihi. Ya. Dan apabila Allah memberinya balasan atau pahala, ya, memberinya pahala atas amalannya, fahuwa mahdu fadlin minhu subhanahu wa ta'ala, maka itu, ya, amalan pahala atau balasan itu murni karena bifadlillah, murni kemuliaan, fahuwa mahdu fadlin minhu subhanahu wa ta'ala, murni dari murni kemuliaan atau karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in aqabahu, dan apabila Allah memberinya balasan atau siksaan, famahdu adlim minhu subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan ada seorang hamba yang melakukan melanggar larangan, lalu dia disiksa atas larangan itu bukankah itu sebagai sebuah efek misalkan, ya, dari meninggalkan larangan itu? Karena kenapa? Karena sebenarnya kalau kita, intinya begini, Allah memerintahkan kita sholat sebagai sebuah kewajiban. Oke, saya sholat. Allah mau beri saya pahala terhadap sholat saya atau tidak, itu tidak jadi masalah. Seperti itu. Tidak boleh memperhatikan bahwa saya sholat, saya harus dapat pahala sekian. Semakin berat ini pelajaran ini. Tapi memang begitulah konsepnya kalau kita ingin beragama secara sempurna. Belajar hakikat, menyempurnakan syariat dengan la yus'alu amma yaf'alu. Tidak boleh ditanya. Oke, teman-teman sekalian, saya kira penjelasan tentang ini sudah cukup untuk nazam yang keempat, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan sambung insyaallah pada nazam yang kelima di waktu-waktu yang akan datang. Jangan lupa like dan komentar di video ini bila Anda menyukai, dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.